Gelapnya malam mulai menyelimuti. Siap untuk sedikit cerita pengantar tidur yang bikin merinding. Selamat datang di channel The Story of Agung. Kali ini aku akan membawamu ke sebuah kisah dongeng sebelum tidur. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, kasih like. Kalau kamu suka ceritanya, tinggalkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Cerita ini dimulai pada malam hari. Ada sepasang kekasih yang bernama David dan juga Sinta. Mereka baru saja selesai jalan-jalan pada malam itu. David pun akan mengantarkan Sinta pulang ke rumahnya. Menggunakan motor yang dibawa, mereka masih sempat saja untuk bercanda di jalanan. Sampailah mereka berdua di gerbang rumahnya Sinta. Sinta pun turun dari motor. "Vid, mau masuk rumahku dulu nggak?" tanya Sinta. Nggak dulu deh Sin, lain kali aja. Ini kan udah malam," kata David. "Oh gitu, ya udah kalau gitu hati-hati ya," kata Sinta. Di saat David ingin melajukan motornya, tiba-tiba saja mesin motor itu pun mati. Kenapa nih motor? Kok malah mati?" kata David sambil menyalakan kembali motornya. "Kenapa, Vid?" tanya Sinta heran. "Gak tahu nih. Perasaan tadi baik-baik aja, kok sekarang malah jadi mati?" kata David sambil terus menyalakan motornya. Berkali-kali dicoba, motor itu pun tetap tidak menyala. Nih motor malah mati lagi," kata David kesal. "Mogok apa?" tanya Sinta. "Iya dikayanya Sin, malah mogok nih motor," kata David. "Terus gimana dong?" tanya Sinta. Ya udah deh, kalau gitu aku jalan kaki aja deh pulangnya," kata David. Sinta kaget. "Hah? Jalan kaki? Nggak salah. Dari rumahku ke kosan kamu kan jauh." David garuk-garuk kepala. "Ya habis mau gimana? Udah berkali-kali dicoba nih motor tetap nggak nyala." "Ya terpaksa deh jalan kaki," kata David sambil memandangi lampu jalan di sekitarnya. Sinta usul, "Gimana kalau kamu nginep di rumah aku aja?" David menoleh ke arah Sinta. Jangan deh Sin, gak enak sama orang tua kamu. Mendingan aku pulangnya jalan kaki aja, ya." Sinta pun mengangguk mengerti. "Ya udah deh, terserah kamu aja, tapi kamu pulangnya hati-hati ya," kata Sinta. "Ya, kamu tenang aja, aku pasti hati-hati kok," kata David. Tapi kamu pulangnya gimana? Dari rumah aku ke kosan kamu kan jauh banget jalannya," tanya Sinta. "Kalau soal itu kamu gak usah khawatir, aku punya jalan pintas sendiri kok," kata David. "Oh, ya udah kalau gitu. Selamat menempuh perjalanan," kata Sinta. David nyengir. "Siap, Ibu Bos." Sinta pun langsung masuk ke rumahnya, dan motor David pun dititipkan di teras rumahnya Sinta. David mulai berjalan meninggalkan rumahnya Sinta. Lama-lama berjalan, David pun sampai di persimpangan jalan. David pun memilih jalan pintas yang terbilang lebih pendek. Jalan pintas itu adalah gang kecil yang terlihat sangat gelap. David memandangi gang itu sejenak. Gila nih tempat gelap banget," kata David dalam hatinya. David mengambil ponsel di sakunya. Mendingan gue telepon Sinta aja deh, biar dia mau nemenin gue di jalanan gelap ini, sambil ngobrol gitu. Di ujung telepon terdengar suara Sinta. "Halo Vid, ada apa? Udah sampai ya?" "Belum lah, baru juga mau lewatin jalan pintasnya. Maksud aku nelpon kamu itu supaya aku ada teman ngobrol waktu ngelewatin jalan pintas ini." Sinta bilang. Masa ngelewatin jalan pintas aja sampai pengen ditemenin ngobrol segala?" David jawab, "Ya sebenarnya nggak pengen ngeganggu kamu juga, Sin. Tapi masalahnya jalan pintas ini gelap banget." Sinta nanya, "Hah, gelap? Emangnya jalan pintasnya kamu lewat mana sih?" David memandangi jalanan gang yang sangat gelap itu. "Lewat jalan gang yang sempit, Sin," kata David. "Hah, kok lewat situ?" tanya Sinta. "Ya habis gimana? Cuman ini satu-satunya jalan yang dekat ke kosan aku," kata David. "Ya udah deh, kalau memang gak ada pilihan lain dan kamunya berani, ya udah masuk aja," kata Sinta. "Ya kalau dibilang berani ya berani gak berani sih," kata David sambil berjalan memasuki gang itu. Mata David waspada, memperhatikan jalanan gang yang sempit itu. Mulai ada rasa takut dalam dirinya, yang membuat ia mempercepat langkahnya. Sinta yang di seberang telepon itu bisa mendengar langkah David yang terburu-buru. Tiba-tiba saja David terjatuh.
Ia meringis kesakitan. Di seberang telepon, Sinta panik bertanya, "David, kamu kenapa?" Karena teleponnya masih tersambung, David pun menjawab, "Aku baru aja jatuh, Sin. Kayaknya kesandung sesuatu deh." Sinta nanya, "Emangnya kamu kesandung apaan?" David kembali berdiri. "Nggak tahu juga sih. Tapi kayaknya aku kesandung sama yang ngegelinding gitu," kata David. "Ngegelinding? Maksudnya bola?" tanya Sinta. "Nggak tahu pasti sih, tapi mungkin aja," kata David. David melihat ke arah kakinya yang dari tadi kesakitan. Waktu dilihat ternyata kakinya berdarah. "Aduh Sin, kaki aku berdarah nih," kata David panik. "Kok bisa sih?" tanya Sinta. "Kayaknya waktu aku jatuh tadi deh, soalnya kenceng banget jatuhnya," kata David. Yaudah kalau gitu kamu cepetan pulang ke kosannya deh. Langsung obatin kakinya, takut lukanya infeksi," kata Sinta. Iya siap, tapi aku masih penasaran sama yang ngegelinding tadi. Aku mau nyoba nyari dulu ya," kata David. "Ih, kamu mah aneh, bukannya langsung pulang buat diobatin, malah pengen nyari yang ngegelinding," kata Sinta. Setelah berbicara seperti itu, alangkah terkagetnya David. Sinta, kayaknya aku tahu deh benda bergelinding yang bikin aku jatuh itu." Sinta yang mendengar David berbicara seperti orang ketakutan dan gugup itu pun bertanya, "Hah, emangnya apaan?" kata Sinta ikut panik juga. Di seberang telepon sana, dengan suara yang masih gemeteran, David bilang, "Sin, ternyata benda itu kepala pocong." Sinta kaget. "Apa? Kepala pocong?" "Ya udah kalau gitu sekarang kamu lari," teriak Sinta di telepon. David pun berlari sekencang mungkin untuk menghindari kepala pocong itu. Walaupun harus tabrak sana sini dan jatuh bangun, ia sudah tidak peduli lagi. Yang terpenting bagi David, ia ingin segera keluar dari gang sempit yang gelap ini. Telepon itu pun masih tersambung dengan Sinta. Sinta bisa mendengarkan langkah kaki David yang sedang berlari. David terus saja berlari menyusuri gang gelap itu. Tapi entah kenapa David merasa ada yang aneh dengan gang yang ia lewati. Ia seperti hanya berputar-putar di tempat yang sama. David pun kembali berbicara dengan Sinta. "Sinta, aku udah berlari sekencang mungkin untuk bisa keluar dari tempat ini. Tapi kayaknya aku cuma berputar-putar di tempat yang sama," kata David sambil meneruskan larinya. "Apa? Kok bisa sih?" tanya Sinta. "Iya, karena setiap kali aku melewati tempat yang sama, aku selalu melihat kepala pocong itu yang tergeletak di tanah." Tiba-tiba saja David terjatuh tepat di depan kepala pocong itu. Dan wajah mereka berdua saling berhadapan. David meringis kesakitan. "David, kamu kenapa?" tanya Sinta. Belum sempat David membalas omongan Sinta, tiba-tiba saja kepala pocong itu melayang perlahan ke atas. Dan tidak lama kemudian, asap putih pun mengepul, muncul di bawah kepala pocong itu. Dan asap putih itu membentuk badan pocong secara utuh, yang menyatu dengan kepalanya. David pun semakin shock melihat penampakan itu. David mundur perlahan menjauhi pocong itu. "Sinta, pocong itu sekarang utuh, bukan cuma kepala doang, tapi full badan juga," panik David di telepon. Sinta pun kaget mendengarnya. "Apa? Seriusan?" tanya Sinta. Di kuping David terdengar suara bisikan, "Lepaskan, lepaskan, lepaskan." David yang mendengar suara itu pun bergidik ngeri. "Sinta, aku takut banget. Aku ngedengar suara bisikan di telinga aku. Katanya minta tolong untuk dilepaskan," kata David. "Hah? Lepaskan apa, David?" tanya Sinta. "Aku nggak tahu apa yang minta dilepaskan." "Kamu tahu nggak?" sambungnya. Sinta pun berpikir keras. "Oh, aku tahu deh kayaknya. Kayaknya dia pengen minta tolong ke kamu untuk melepaskan tali pocongnya," kata Sinta. "Apa? Yang benar aja dong. Masa aku harus melepaskan tali pocongnya dia? Sedangkan aku sendiri kan juga ketakutan melihat sosoknya," kata David. "Ya habis mau gimana lagi kalau nggak gitu kamu nggak bakal mungkin bisa keluar dari tempat itu," kata Sinta. "Jadi aku harus melepaskan tali pocong ini," kata David. "Iya, udah buruan lepasin aja. Lawan ketakutan kamu. Kamu harus berani," kata Sinta. "Iya udah deh, aku coba," kata David sambil mendekati pocong itu. "Sinta, aku nggak kuat nih. Pocongnya bau banget, bau busuk. Mukanya serem banget lagi," kata David. "Ya kamu harus berani dong, David. Ini supaya kamu bisa keluar dari gang itu," kata Sinta. David pun mencoba mengumpulkan keberaniannya. Tangan David memegang tali pocong itu. Dengan keberanian yang dipaksakan, akhirnya David bisa melepaskan tali pocong itu. Setelah tali pocong itu terlepas, tiba-tiba saja tempat itu menjadi gelap gulita, dan pocong itu pun menghilang seketika. "Sinta, di sini sekarang tempatnya malah makin gelap. Aku nggak bisa lihat apa-apa,"
kata David. Apa, kok bisa? Tanya Sinta. Tiba-tiba saja muncul sebuah cahaya terang yang menyilaukan mata David. David yang kesilauan itu pun menutup matanya. Setelah cahaya itu hilang, David pun kembali membuka matanya. Alangkah terkagetnya David waktu melihat kalau sekarang dia sudah berada di gerbang depan kos-kosannya. David pun tidak menyangka dengan apa yang ia lihat ini, tapi ia sangat bersyukur karena ia sudah kembali ke tempat yang seharusnya. Dengan bahagia David bilang, Sinta, ternyata aku sudah balik ke kos-kosan aku. Hah, yang benar kamu, kata Sinta. Ya udah kalau gitu sekarang kamu masuk ke kosan kamu, terus obatin luka yang ada di kaki kamu itu, supaya nggak infeksi lukanya, sambung Sinta. Iya Sin, siap-siap, kata David. Akhirnya David pun masuk ke kosannya dan mulai mengobati luka kakinya. Telepon itu masih tersambung. Sin, aku trauma. Aku udah gak mau lewat gang sempit yang mengerikan itu lagi, kata David. Iya David, aku juga gak setuju kalau kamu lewat situ lagi. Tempatnya ngeri banget. Apalagi ketemu sama yang begituan, serem. Yang terpenting kamu sudah sampai kosan dengan keadaan yang aman, kata Sinta. Ya udah kalau gitu aku tutup teleponnya ya David. Selamat tidur, kata Sinta. Ya, selamat tidur Sinta. Sampai ketemu besok, kata David. Selesai. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Dan nantikan dongeng lainnya di video berikutnya. Terima kasih banyak. Salam DST.